Timpora insya Allah akan segera kita laksanakan dalam waktu dekat. Yang Timpora ini tadi anggotanya itu dari berbagai elemen, ya ada lembaga, ada kementerian dan lain sebagainya, yang mereka itu bekerja dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita terkait dengan pengawasan orang asing, ya. Dari kegiatannya seperti apa, kemudian juga dari dokumennya dan lain sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mindo dimanapun berada, saya Oksa Batiar Kamsah. Kembali kita di acara The Voice atau podcastnya Imigrasi Sukabumi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang paspor dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sudah hadir bersama kita Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi, Bapak Kasum. Selamat datang, Pak. Selamat Di datang. acara The Voice. Nanti kita akan ngobrol selama 15 menit ke depan kurang lebih, akan membahas tentang intelijen dan juga penindakan keimigrasian. Mungkin Pak untuk awal nih bisa dijelaskan atau diceritakan apa sih itu intelijen dan penindakan keimigrasian, Pak? Ya, baik. Jadi kami perlu jelaskan bahwa seksi di antara yang ada di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi adalah seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Ya. Ini saya katakan terseksi karena memang semuanya beranggotakan laki-laki. Ya. Kalau di seksi yang lain mungkin ada perempuannya, ya. Kalau di sini semua laki-laki, ya. Gitu. Ya. Walaupun dalam bekerja bisa saja melibatkan perempuan, begitu. Ya. Tetapi kalau dari anggotanya semuanya adalah laki-laki. Nah, intelijen keimigrasian dan juga atau Inteldakim, ya, intelijen keimigrasian dan penindakan keimigrasian. Ini kan Inteldakim ada dua hal, ya. Ada intelijen dan juga ada penindakan. Ya. Kalau intelijen ini terkait dengan mencari informasi, segala informasi, ya, terkait dengan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh baik orang asing maupun orang Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dan juga melakukan pengawasan. Ya. Jadi selain intelijen juga melakukan pengawasan keimigrasian. Kemudian dari pengawasan dan apa yang dilakukan dengan pengintelan itu tadi, ketika memang ada, ya, orang asing yang melakukan tindakan kesalahan atau melanggar aturan keimigrasian, baru kemudian nanti akan diserahkan kepada penindakan keimigrasian. Betul. Oke, artinya informasi yang didapat oleh intelijen itu disampaikan ke pimpinan. Betul. Outputnya adalah tindakan keimigrasian itu, Pak, ya. Betul, ya. Jadi segala informasi yang sudah didapatkan, ya, sebagaimana pastikan yang namanya intelijen itu kan mencari informasi. Betul, ya. betul. Informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari informasi itu kemudian diolah dan kemudian disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan kemudian akan mengambil tindakan seperti apa selanjutnya, gitu. Kalau misalkan memang melanggar, ya dilakukan penindakan. Oke, siap. Nah, itu sahabat Mido tadi sudah dijelaskan secara singkat bagaimana peran dari intelijen dan juga penindakan keimigrasian. Nah, Pak, kalau kita bicara intelijen kan ini umum, Pak. Yeah. Hampir di beberapa institusi juga memiliki bidang intelijen. Betul. Apa bedanya nih intelijen keimigrasian dengan intelijen secara umum, Pak? Ya, kalau intelijen keimigrasian itu hanya melakukan intelijen terhadap keimigrasian. Ya. Keimigrasian dalam hal ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh orang asing yang itu kemudian dianggap nanti melanggar atau tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Atau juga terhadap orang Indonesia yang ketika misalkan melakukan permohonan pembuatan paspor, itu juga sama, ya. Itu akan dilakukan pengawasan, ya. Dilakukan pengawasan agar syarat-syarat yang diberikan itu sesuai, gitu. Ya. Karena memang ada resiko, ya. Jadi kalau orang membuat paspor itu kan semua orang Indonesia itu diperbolehkan untuk membuat paspor. Tetapi kemudian ketika misalkan membuat paspor tujuannya untuk apa? Betul. Nah, ketika tujuannya tidak benar, maka ini bisa kemudian tidak diperbolehkan untuk mendapatkannya. Artinya intelijen terus mengawasi aktivitas itu, ya, WNA dan WNI yang diduga melakukan pelanggaran, Pak, ya. Betul. Oke. Jadi diantaranya
tadi ya, kalau misalkan WNI itu ketika mengajukan paspor, kemudian dia ternyata ketika kita cari informasi ya, misalkan ke Dukcapil ya, Betul. ke Dukcapil, ternyata dari Dukcapil menyatakan oh ini tidak ada datanya, Tidak sesuai. nah, tidak sesuai, maka ini perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut gitu ya, sehingga nanti ya ketika pun kita mau menerbitkan dokumen itu betul-betul sesuai. Ya, termasuk tadi kalau terhadap orang asing adalah segala aktivitasnya sesuai dengan izin tinggal yang kemudian diajukan. Gitu. Siap. Nah, sahabat Mido, tadi terkait proses dari pengawasan oleh intelijen. Untuk WNA Pak, bentuk apa saja Pak pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh WNA dan menjadi fokus dari intelijen ini Pak? Biasanya pelanggarannya adalah terkait dengan masalah izin tinggal. Ya, izin tinggal, apakah kemudian orang asing itu menyalahi izin tinggal? Administrasi bagaimana? Enggak, maksudnya menyalahi izin tinggal adalah izin tinggal yang diajukannya untuk apa? Ya, misalnya ketika ada seseorang ya di visanya kemudian di situ adalah untuk melakukan kunjungan, ya, tapi ternyata dalam visa pengajuan untuk kunjungan digunakan untuk bekerja gitu. Ya. Nah, ini kan tidak sesuai, betul. Gitu ya, untuk izin tinggal di sini. Kemudian juga diantaranya selain itu adalah karena mungkin Indonesia itu karakternya berbeda dengan di luar negeri ya. Diantaranya berbedanya dalam arti di sini kan hanya 2 musim, ada hujan dan ada kemarau ya, panas. Nah, rata-rata orang itu keasikan tinggal di Indonesia ya, karena sudah merasa asik tinggal di Indonesia sampai lupa batas waktu izin tinggal yang diberikannya gitu. Sehingga sampai habislah di situ. Nah, itu. Biasanya bentuk penyelesaian dari kasus-kasus seperti itu seperti apa Pak? Apa kan kita pernah mendengar istilah deportasi seperti apa Pak? Betul. Jadi terhadap mereka yang melakukan ya tindakan yang menyalahi terhadap aturan keimigrasian tadi, diantaranya izin tinggal, itu kita bisa melakukan deportasi ya, dan untuk deportasi di kita sudah ada beberapa yang dilakukan deportasi ya. Jadi setelah betul-betul mereka memang melakukan pelanggaran ya, sesuai pelanggarannya itu tadi, misalkan izin tinggalnya sudah habis, buktinya ada lah gitu ya, ya buktinya sudah ada, maka ini bisa dilakukan deportasi. Atau misalkan yang menyalahi terhadap izin tinggal bisa juga dilakukan misalkan adalah dengan tindakan-tindakan yang lain. Jadi artinya ada bentuk penyelesaian yang jelas dilakukan terhadap WNA yang bersangkutan, Pak ya. Betul. Ketika beliau melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, sahabat Mido, masih bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah dan Bapak Kasum. Kita masih membahas tentang intelijen dan juga penindakan keimigrasian. Nah, Pak Kasum, kita bicara soal target ya. Artinya juga setiap kinerja itu pasti ada target yang ditetapkan. Nah, untuk imigrasi Sukabumi sendiri, Pak, selama 2021 mungkin ini memang belum full ya, kita masih baru masuk bulan ke-6, tapi mungkin ada target yang ingin dicapai di tahun ini seperti apa Pak? Ya, jadi terkait dengan masalah target kinerja ya, target kinerja ini memang semua lembaga atau kantor pasti sudah mempunyai target. Dan khusus untuk target Inteldakim memang kita juga sudah targetkan ada beberapa hal ya, datanya adalah di antaranya terkait dengan koordinasi Timpora. Jadi koordinasi Timpora ini ada 3 ya, ada 3 kegiatan dalam 1 tahun. Karena sebelumnya begini ya, biar agar mudah dicerna ya. Boleh. Jadi imigrasi Sukabumi ini tadinya diantaranya adalah Cianjur. Oh, masuk Sukabumi juga? Betul. Karena Cianjur ternyata sekarang sudah ada kantornya tersendiri, kantor kelas 3. Maka karena sebelumnya masih gabung ke kita, maka tadi jadi 3 kegiatan. Karena sekarang sudah lepas, maka jadi 2 kegiatan. Nah, dan dari 2 kegiatan ini alhamdulillah sudah tercapai 1 kali kegiatan. Ya. Nah, untuk 1 kali kegiatan lagi insya Allah ini akan berjalan dalam waktu dekat. Karena ini target 1 tahun, Pak ya? Betul. Jadi artinya masih banyak waktu untuk mencapai target tersebut ya? Ya, betul. Kemudian juga tadi ya, ada penyelidikan intelijen juga. Ini ada targetnya 24 kali. Kemudian ini sudah tercapai ya, bahkan melebihi. Kemudian operasi mandiri ini ada 6 kali. Capaian saat ini sudah 8 kali ya. Kemudian operasi gabungan ya. Operasi gabungan ini operasi yang melibatkan
beberapa instansi. Oh iya. Ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari kejaksaan, ada dari Pol PP dan lain sebagainya. Yang itu tergabung dalam Timpora. Oh, oke. Timpora itu adalah tim pengawasan orang asing. Orang asing. Ya, itu dibentuk dalam Permen ya Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016. Oke, siap. Ya, kemudian selain itu juga ada juga penyidikan. Nah, penyidikan ini alhamdulillah juga targetnya hanya 1 dalam 1 tahun, dan alhamdulillah sudah P21 yang saya sebutkan tadi, dan terakhir ini adalah kebangsaan Nigeria. Ya, alhamdulillah saat ini sudah sidang perdana, ya tinggal melanjutkan ke persidangan selanjutnya. Betul. Kemudian terkait dengan TAK, ya deportasi, kita sudah melakukan deportasi 7 kali. Oh, Ya. 7 kali. Jadi maksudnya 7 orang. 7 ya. orang. 7 orang yang sudah kita deportasi. Rata-rata Gitu. negara mana itu Pak biasanya? Itu ada di antaranya ada Arab Saudi, ya. Kemudian ada juga dari Thailand, kemudian juga ada dari China, kemudian juga ada dari terakhir itu Jordan. Oh, Jordania. Betul. Ya. Oke. Iya. Oke ya, sahabat Kamisu, masih di acara The Voice atau podcastnya Imigrasi Sukabumi. Dari awal kita sudah membahas tentang peran intelijen dan juga penindakan keimigrasian. Tadi pun sudah disampaikan oleh Bapak Kasum tentang target dan juga capaian selama 2021. Oke Pak, terkait beberapa tadi pelanggaran sampai ujungnya itu dideportasi, ada cerita menarik tidak Pak dari sejumlah kasus yang ditangani oleh Imigrasi Sukabumi ini Pak? Iya, jadi untuk cerita yang menarik itu begini. Cerita menariknya adalah ketika seseorang sudah mau dideportasi, ya, ketika mau dideportasi, ternyata pas hari H karena dia tidak langsung ya, dia harus ke Malaysia dulu, transit, ya, transit ke Malaysia. Ya. Sementara di Malaysia saat itu tidak menerima transit, oh, iya. Ya. Akhirnya batal gitu, ya. Karena batal ya kita ulang. Ya, jadi jadwal ulang untuk keberangkatannya. Nah ini masa pandemi memang luar biasa gitu, diantaranya sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga aturan-aturan yang saat itu negara tujuan itu mempersyaratkan beberapa hal. Mempersyaratkan beberapa hal. Kalau ini tadi adalah pelaksanaan dari apa namanya deportasi. Kalau ini sebelum, jadi seseorang yang sudah beli tiket, ternyata ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak terpenuhi saat itu. Ya terlambat itu. Akhirnya yang saat itu adalah hari terakhir izin tinggalnya, ya mau nggak mau harus balik lagi. Betul. Nah karena balik lagi dia izin tinggalnya sudah habis, jadi masuk pelanggaran. Ya akhirnya dimasukkan ke dalam deportasi. Oke. Ada beberapa ya, pandemi memang mempengaruhi beberapa hal Pak ya. Betul. Tidak direncanakan untuk melampaui batas izin tinggal, tapi ya karena pandemi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah Pak, ini kan berkaitan dengan pelibatan masyarakat dan masih ada beberapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulan ke depan hingga target 2021 selesai. Bagaimana rencana atau strategi dari Imigrasi Sukabumi untuk mencapai target tersebut dan melibatkan masyarakat dalam bentuk pengawasannya Pak? Ya, jadi karena ini sudah ada planningnya, kita sudah punya rencana kapan kegiatan-kegiatan yang sudah kita planning tadi dilaksanakan. Jadi kita juga sudah coba untuk laksanakan sebagaimana yang sudah di planning di semester yang pertama gitu ya. Kemudian ya kita sudah laksanakan itu. Betul. Semua. Nah, kemudian yang mau semester yang keduanya itu juga insya Allah ya kita sudah hampir selesai juga. Nah, jadi kita ingin tetap pada premnya ketika ya triwulan pertama ya kita lakukan ya selesaikan, triwulan kedua juga kita selesaikan, kemudian selanjutnya juga kita selesaikan. Nah karena di sini adalah melibatkan terhadap unsur lain atau organisasi lain atau lembaga lain, maka jelas kita tetap koordinasi. Betul. Ya koordinasi dengan lembaga lain ya, dengan institusi lain, juga dengan masyarakat ya. Jadi dengan masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga proaktif gitu. Betul. Kemudian juga tadi yang disebut ada namanya Timpora, yang tim pengawasan orang asing, itu juga sama-sama sinergis. Ya, jadi sinergi untuk menyampaikan ketika ada hal-hal yang
kemungkinan diduga itu ada pelanggaran gitu. Betul. Ketika diduga ada pelanggaran, kemudian kita akan melakukan koordinasi. Setelah itu baru kita akan cek tindak lanjuti apakah betul orang tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Oke, siap. Nah, sahabat Mido, masih di acara The Voice atau podcastnya Imigrasi Sukabumi bersama saya Oksa Batiar Kamsah dan juga Bapak Kasum. Nah Pak, terakhir kadang-kadang kan masyarakat mungkin menemukan dugaan pelanggaran tersebut tapi bingung harus laporan kemana. Apa mungkin imbauan dan juga ajakan dari Bapak bagi masyarakat agar bisa berpartisipasi dan mereka bisa lapor kemana Pak ketika menemukan itu? Ya, jadi terkait dengan laporan ya yang atau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat, ini bisa dilaporkan langsung bisa juga ke kantor imigrasi ya. Itu bisa melalui di sini ada namanya Tikim ya. Di sesi Tikim itu bisa di situ nanti disampaikan ya, kemudian setelah itu kita akan menindaklanjuti secara lebih jauh. Atau misalkan masyarakat juga menemukan hal-hal yang kemudian mereka tidak secara langsung untuk datang ke misalkan kantor imigrasi ya. Gitu ya. Misalnya ya terjadi pelanggaran orang asing itu misalnya membuat ribut terus dengan masyarakat ya. Maka silakan masyarakat tersebut untuk menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Nanti pihak lanjuti gitu ya. Betul, nanti pihak yang berwajib kalau misalkan itu ternyata melakukan pelanggaran unsur-unsur pidana yang akan diurus oleh pihak yang berwajib. Kemudian setelah itu kalau ada pelanggaran keimigrasian ya kemudian akan disampaikan kepada kami dan kita akan tindak lanjuti terhadap masalah-masalah tersebut. Siap. Bagi warga masyarakat yang ada di Sukabumi, baik yang di kota maupun di kabupaten, dan ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keimigrasian dan akan silakan bisa diadukan kepada seksi Tikim dan bisa menghubungi nomor berikut. Terima kasih banyak Bapak Kasum atas penjelasannya tentang intelijen dan penindakan keimigrasian. Sahabat Mido, sangat bermanfaat sekali dan bagi sahabat semuanya, masyarakat Sukabumi maupun di seluruh Indonesia yang menemukan dugaan-dugaan pelanggaran mungkin bisa menghubungi kantor imigrasi setempat, nanti akan ditindaklanjuti oleh proses yang sudah ditentukan. Mungkin untuk diskusi kita dicukupkan sekian, nanti kita akan lanjut di diskusi-diskusi berikutnya tentang keimigrasian. Kita akan membahas tema-tema menarik lainnya bersama narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa. Saya Oksa Batiar Kamsah dengan Bapak Kasum mohon undur diri. Kita kembali dengan podcast atau berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.